Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah memberikan kita petunjuk, memberikan kita cahaya, memberikan kita pemahaman, taufik dan hidayah untuk bisa senantiasa menjalani kehidupan ini dengan terang benderang tanpa ada rasa takut dan khawatir akan akhir daripada kehidupan ini. Karena bagi seorang muslim kehidupan ini sudah terang benderang. Kehidupan di dunia akan berdampak kepada kehidupan kita di akhirat. Sehingga sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita harus senantiasa mendasari hidup kita dengan tuntunan ilahi, yaitu dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Salawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan kepada Nabi SAW Muhammad, karena beliau telah diciptakan oleh Allah sebagai sempurnanya makhluk yang harus senantiasa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah pasti itu adalah kebaikan bagi kita semuanya. Apa yang diperintah oleh Rasulullah kita laksanakan semampu kita. Apa yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan. Segala urusan agama telah sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan seorang menuju surga terkait dengan amalan-amalan salih kecuali Rasulullah sudah menjelaskannya. Sehingga kita tidak perlu mencari-cari, tidak perlu menambah-nambah amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun Nas-Sunnah. Segala macam larangan yang menjauhkan kita atau menjerumuskan kita ke dalam neraka sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita tinggal menjauhinya sehingga kita bisa terhindar dari itu semuanya. Jemaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian sirah Nabi. Kita kemarin sedang membahas terkait surat An-Nur. Kita sampai kepada ayat yang ke 31 nggih. Saya sedikit mengulangi biar panjenengan ingat dari mulai ayat yang ke-27. Karena hal ini terkait dengan aturan-aturan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Surat An-Nur ini adalah surat yang muhkam, sangat jelas hukum-hukumnya. Kita wajib untuk senantiasa melaksanakannya semampu kita semuanya. Dalam pada ayat yang ke-27, Allah mewajibkan kita, menyuruh kita agar mengucapkan salam ketika memasuki rumah seseorang. Ketika kita mau memasuki rumah seseorang, wajib mengucapkan salam. Dan ketika kita tidak diizinkan untuk memasuki rumah itu, maka kita tidak boleh memasuki. Apapun alasannya. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan memaksa untuk memasuki rumah seseorang kalau tuan rumahnya tidak mengizinkan. Gitu. kecuali kalau polisi beda nggih. Ya, kalau polisi melihat di dalamnya ada kemaksiatan, lalu polisinya tersebut masuk secara paksa, itu ya tidak apa-apa. Itu terkait hukum yang berlaku. Akan tapi kalau tidak kondisi normal maka tidak boleh. Allah menyampaikan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah yang bukan rumahmu, yang bukan rumahmu, sekali lagi, sampai kamu diizinkan untuk memasukinya, dan hendaklah kalian mengucapkan salam kepada penghuninya. Yang demikian lebih baik bagi kalian agar kalian ingat.
Lalu ketika kamu tidak mendapati di dalamnya seorang pun, maka janganlah kamu memasukinya sampai kamu diizinkan untuk memasukinya. Ini ya. Ketika kita duduk-duduk, assalamualaikum berapa kali, kok ternyata penghuninya tidak berada di rumah, maka tidak boleh kita memasukinya kecuali panjenengan mungkin sudah mendapatkan izin, atau mungkin kalaupun tidak ada orangnya, panjenengan sudah terbiasa memasuki rumah saya misalnya ya, walaupun tidak ada orangnya, kalau panjenengan biasa memasuki ya, apa-apa ya, sudah biasa. Tetapi kalau rumah-rumah yang tidak biasa panjenengan masuki, kalau tidak ada orangnya, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh kita memasukinya tanpa seizin pemiliknya. Lanjut. Dan jika dikatakan kepada kalian kembalilah, maka kamu kembali. Kalau dikatakan kamu tidak diizinkan masuk, maka kita tidak boleh masuk. Yang demikian kata Allah lebih suci bagi kamu, dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Lanjut. Tidak ada dosa atas kalian. Laisa alaikum junahun. Laisa itu tidak ada alaikum atas kalian junahun dosa. Ya. Bahasanya kamu memasuki rumah-rumah yang tidak ditempati, rumah-rumah kosong, yang di dalamnya ada mata'un lakum. Ada sesuatu yang bermanfaat bagi kamu, bagi kalian. Maka kita boleh memasukinya karena rumah tersebut sudah kosong, tidak berpenghuni. Ya, baik ditinggalkan sudah dalam waktu yang lama atau dengan alasan yang lain. Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu nampakkan dan apa-apa yang kamu sembunyikan. Lalu ayat berikutnya 30. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan mereka menjaga kemaluannya. Ya, kemarin sudah kami jelaskan. Kaum lelaki, kaum mukminin harus menjaga pandangannya. Ketika melihat lawan jenis itu tidak boleh sampai 2 kali. Ya, cukup sekali melihat, selebihnya panjenengan hindari, tundukkan pandangan. Itu tuntunan syariat seperti itu. Ya, akan tetapi sudah barang tentu ini di dalam kehidupan kita sekarang ini berat, nggih. Akan tapi kita berusaha sedemikian rupa. Ya, karena itu semuanya pasti akan berdampak dosa kepada kita semuanya. Dan ini semuanya harus kita ilmui. Ya, kita ilmui agar supaya kita bisa menjalankan itu semuanya. Ya. Ketika kita melihat lawan jenis kita, itu pandangan yang pertama itu tidak mengapa, tidak berdosa. Akan tetapi ketika kita memandang yang berikutnya, ya, itu sudah merupakan sebuah dosa. Itu. Padahal kita mungkin pada zaman sekarang sangat sering, iya sangat sering. Makanya kita harus sadar bahwa kita ini banyak dosa, banyak dosa, sehingga harus banyak beramal. Gitu. Ya, wayahfudhu furujahum. Ya, mereka menjaga kemuliaannya, artinya jangan melakukan zina, ya, jangan melakukan perzinahan, ya, melakukan hubungan suami istri tidak sesuai dengan aturan syariat. Atau kita melakukan karena memang pada hakikatnya kata Rasulullah, semua bagian tubuh ada zinahnya, dosa zinahnya. Ketika kita menggunakan mata kita untuk melihat ya sesuatu yang mengandung perzinahan, maka berarti mata kita berzina. Ketika telinga kita mendengarkan hal-hal yang seperti itu, kita juga dihukumi sebagai berzina dengan telinga kita. Begitu juga tangan, begitu juga kaki dan sebagainya. Dzalika azka lakum, yang demikian itu suci bagi kalian, ya, lebih suci bagi kalian. Kalau kita menjaga
penglihatan kita, akan lebih menjaga hati kita. Ketika kita banyak menjaga hati kita, maka akan mudah kita untuk menjalankan kebaikan. Kebalikannya, ketika kita banyak melakukan kemaksiatan, pasti akan berpengaruh terhadap ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sebuah rumus. Ketika kita banyak melakukan kemaksiatan, maka akan sulit ya untuk bisa istiqomah di dalam ibadah. Sulit ya untuk mencoba membaca Al-Quran, sulit ya, karena hati kita banyak tertutupi oleh dosa-dosa dan kemaksiatan. Akan tapi kalau kita bisa menghindari itu semuanya, insya Allah ya, kita akan dimudahkan, diringankan langkah kita untuk menuju kebaikan-kebaikan. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Lalu Allah menyuruh kepada kaum mukminat, seperti juga kaum mukminin disuruh untuk menundukkan dan pandangannya. Ini sama hukumnya, kaum perempuan tidak boleh memperhatikan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sama seperti kaum laki-laki tidak boleh. Ya, apalagi panjenengan kaum ibu misalnya menceritakan kecantikan orang lain di hadapan suami, itu haram hukumnya. Haram, tidak boleh. Ya, jangan sampai bercerita yang seperti itu. Ya, menggambarkan kecantikan orang lain di hadapan suami, tidak boleh. Kata. Dan khusus untuk kaum mukminat ini, untuk diperhatikan bahwasanya Allah menurunkan ayat-ayat yang sangat jelas seperti sudah kami jelaskan kemarin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya wanita-wanita muhajirin adalah orang yang paling afdal dalam beriman. Begitu juga orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Ketika ayat surat An-Nur ayat 31 ini turun, ya, kaum laki-lakinya langsung menyampaikan kepada istrinya, kepada anak-anak perempuannya, kepada saudara-saudara perempuannya. Ini ketika ayat ini turun terkait dengan jilbab ini. Sehingga pada waktu itu hampir ya kain-kain yang ada dipakai oleh para wanita mukminat untuk menutup sekujur tubuhnya. Ini awal dimulainya wanita itu diwajibkan untuk menggunakan jilbab atau kain panjang yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali tangan dan telapak tangan. Kecuali muka dan telapak tangan. Itu. Sedangkan terkait dengan cadar atau hijab, itu para ulama menyampaikan bahwasanya tidak diwajibkan ya bagi kaum muslimah secara umum, akan tetapi kalaupun memakai itu lebih baik. Paham nggih? Ya, kalaupun memakai itu lebih baik. Memakai itu lebih baik. Kalaupun tidak memakai tidak dosa. Akan tetapi kalau memakai ketika keluar rumah itu lebih baik. Ini ya, para ulama menafsirkan seperti itu. Akan tapi untuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya wajib berhijab. Ya, tidak boleh orang biasa, orang umum memandang langsung istri-istrinya Rasulullah. Tidak boleh. Harus dari belakang tabir. Ini khusus untuk wanita istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seluruh istrinya meninggal dunia adalah seperti itu. Tidak ada yang boleh melihat istri-istrinya Rasulullah secara langsung. Gitu. Jamaah rahimakumullah, bagaimana Islam ini menjaga martabat kaum wanita dengan sangat mulia. Hanya boleh diperlihatkan kepada orang-orang yang berhak. Nih, Allah menjelaskan secara panjang lebar di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam firman-Nya Allah berfirman bagi orang-orang mukminat, yaghdudna min absarihinna, hendaknya mereka menahan pandangannya, menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Melihara artinya
tidak suka untuk mempertontonkan auratnya di hadapan umum. Ya, apalagi zaman sekarang kaum perempuan sudah katanya muslim, akan tetapi mereka mempertontonkan auratnya di media sosial. Oke? Yang muda-muda pasti tahu ini ya. Ya, bagaimana perempuan-perempuan sekarang mereka mempertontonkan kecantikannya, mempertontonkan bentuk tubuhnya di media sosial. Itu. Ini di samping dirinya berdosa, dia akan memperoleh dosa ketika orang lain berbuat dosa karena dirinya. Ini dosanya luar biasa besar. Nih. Kita mudah-mudahan panjenengan istri dan anak-anak perempuan panjenengan jangan sampai menjadi pelopor dosa, ya, karena akan menanggung dosa sendiri dan juga dosa orang yang berdosa gara-gara dia memperlihatkan apa yang tidak semestinya di publik, ya. Ini monggo untuk diperhatikan dan diamalkan, ya, untuk kita perhatikan. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka sengaja memperlihatkan perhiasannya illa ma dhahara minha, kecuali apa-apa yang biasa nampak padanya. Ya, barangkali kalau yang biasa nampak perhiasan, kalau perhiasan yang biasa nampak mungkin cincin nggih. Ya, cincin masih kata para ulama masih diperbolehkan karena ini memang telapak tangan dan jari bukan merupakan aurat. Itu. Ada juga yang mengatakan atau para ulama yang lain menafsirkan ma zahara minha, apa yang nampak daripadanya adalah wajah dan telapak tangan. Ini yang boleh diperlihatkan kepada umum. Ini. Sementara yang lain-lain tidak boleh sama sekali diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya. Nah, sekarang Allah menjelaskan siapa itu mahramnya. Siapa yang boleh kita tampakkan? Kaum wanita menampakkan bagian-bagian yang tidak yang merupakan aurat daripada kaum wanita. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Ya, khumur itu adalah bentuk jamak daripada khimar. Khimar itu ya pakaian kayak kita gamis. Ya, kalau dalam bahasa Arab gamis itu sebenarnya kaum laki-laki. Ya, untuk kaum laki-laki, untuk perempuan namanya khimar. Ya, sementara kalau di Indonesia gamis ya yang pertama untuk perempuan gitu. Gamis ya kita ngertinya gamis ya sekarang ini banyak gamis untuk laki-laki. Kalau dari zaman dulu ngertinya gamis ya untuk kaum ibu. Padahal kalau dalam bahasa Arab gamis itu adalah pakaian untuk laki-laki itu sebenarnya. Sebenarnya untuk perempuan namanya khimar dan jamaknya khumur. Ya, artinya pakaian yang menutupi seluruh dari kepala sampai seluruh kakinya. Ya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, agar supaya menjulurkan jilbabnya sampai ke seluruh tubuhnya, atau di sini juyubihinna itu bagian dadanya tertutup semuanya. Ya, itu. Sudah barang tentu tidak asal menutup nggih. Kalau menutup tapi tutupannya ketat ya sama saja bohong. Ya, sama saja bohong. Sing penting tadi nutup jauh tidak seperti itu. Menutup benar-benar tertutup. Ya, kalau tertutup tapi bentuk lekuk tubuhnya kelihatan, masih kelihatan, itu belum dikatakan menutup. Itu. Ini harus diperhatikan. Wala yubdina zinatahunna, jangan menampakkan perhiasannya. Ya, terkait dengan perhiasan yang ada di tubuh kaum wanita adalah muka dan telapak tangan dan lain-lain. Kita kecuali ini, ya, ini mulai ini berarti mahram daripada seorang wanita. Yang pertama adalah suami mereka, ya, suaminya. Libu'ulatihinna, untuk suami mereka boleh ditambahkan selain wajah, selain tangan, rambut,
dan seluruhnya boleh ditampakkan kalau kepada suami. Au abaihinna, atau bapak-bapak mereka, ya bapak, ya suami bapak. Au abai bungulatihinna, atau mertua bapaknya suami, ya bapaknya suami. Au abnaihinna, ya atau anak-anak mereka itu mahram. Au abnai bungulatihinna, atau anak-anak suami, artinya anak tiri, anak gawan bojo kalau ada, yaitu adalah merupakan mahram bagi kaum wanita. Au ikhwanihinna, dan saudara-saudara laki-laki mereka, ya ikhwan, ya ikhwan daripada kaum mukminat. Au bani akhwanihinna, atau anak laki-laki daripada saudara laki-laki mereka. Berarti keponakan dari saudara, nggih, anak dari saudara para laki-laki. Au bani akhwatihinna, ya berarti ini keponakan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan, semuanya termasuk mahram. Okay? Yang pertama tadi suami, ayah, mertua, anak tiri, saudara laki-lakinya, dan seluruh keponakan, ya dari keponakan laki-laki dari saudara laki-laki dan juga saudara perempuan. Ini yang merupakan mahram yang boleh panjenengan berada dalam keadaan tidak menggunakan khimar atau jilbab yang kita pahami sekarang. Itu. Siapa lagi? Ini yang lebih umum. Au nisaihinna, kecuali sekumpulan perempuan mukminin, tapi ya orang Islam itu boleh, ya kaum muslimat itu tidak mengenakan jilbab, boleh. Ya ketika ada pesta misalnya, kalau di Saudi masih berlaku. Ya kalau ada walimah itu tamunya laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Itu. Kalau di kita mungkin susah karena belum ada adat istiadat seperti itu. Karena memang agama Islam melarang untuk ikhtilat, bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini karena akan banyak menimbulkan kemaksiatan. Karena memang ketika kita berada dalam kondisi masyarakat yang sekuler seperti ini, kita pandai-pandai untuk bisa mengurangi minimal. Kalau menghindari 100% tidak mungkin bisa, akan tapi mengurangi dosa-dosa yang mungkin kita lakukan. Ini yang langkah terbaik bagi kita. Karena kita tidak mungkin menghindari 100%, tidak mungkin. Syukur ya bisa, makanya dikurangi, ya. Kurangi hal-hal yang misalnya hal-hal yang membuat kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Au ma malakat aimanuhunna, atau budak-budak mereka atau pembantu-pembantu mereka. Awit tabi'ina ghairi ulil irbahi minar rijal, atau laki-laki yang sudah tidak mempunyai hasrat kepada wanita, baik sudah karena tua atau memang punya kelainan. Ya kadang-kadang ada, ya ada orang yang misalnya orang-orang yang dalam bahasa kita apa? Idiot, nggih? Idiot itu apa? Yang intelektualnya atau kepandaiannya di bawah normal. Itu biasanya mereka tidak mempunyai hasrat kepada wanita. Itu boleh, enggak apa-apa. Awit tifli alladhi lam yadharu ala auratin nisa. Dan juga kepada anak-anak yang belum mengetahui auratnya perempuan. Anak-anak boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau anak-anak tersebut sudah balik, ya sudah memasuki usia SMP kelas 6 SD, mungkin sudah tidak boleh, ya sudah tidak boleh, memperlihatkan selain yang muka dan telapak tangan. Nih, nggih, tadi kaum mukminat nggih sudah dihafalkan. Dihafal artinya diperhatikan,
diamalkan sebisa mungkin. Tidak boleh menampakkan kecuali wajah dan lapangan kecuali kepada suami, ayah, mertua, anak baik anak kandung maupun anak tiri, terus keponakan boleh, dan juga kaum perempuan. Ya, itu yang secara umum itu boleh. Yang lain itu tidak boleh. Laki-laki, apalagi laki-laki yang ajam, yang kita tidak kenal sama sekali, ya itu haram hukumnya. Dan ketika kita melaksanakannya, ya berarti kita berdosa. Itu kaum perempuan berdosa, begitu juga kaum laki-lakinya, suaminya, ayahnya, karena tidak ngomongi. Itu kalau sudah diomongi kok tetap saja, itu berarti sudah tekan tanggung jawab orang tua. Orang tua tugasnya adalah memberitahu. Ayah ya terutamanya memberitahukan kepada anak-anak perempuannya untuk melakukan seperti itu. Suami juga bertanggung jawab kepada istri-istrinya. Ketika istrinya melakukan misalnya membuka jilbabnya di luar yang di ketentuan syariat, harus ditegur. Itu kalau dia tegur berarti di samping istrinya berdosa, suaminya juga berdosa, karena tanggung jawab utamanya ada pada suami. Itu sebagai seorang suami dan ayah sekaligus. Terlanjut, wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah kaum wanita mereka menghentakkan kakinya supaya diketahui apa yang disembunyikan dari perhiasannya, dari perhiasan yang ada padanya. Ini pada hakikatnya tidak boleh ya kita memamerkan apa yang kita punya. Ya, kalau sekedar yang biasa, yang sederhana tidak dipermasalahkan. Akan tapi kalau sudah memamerkannya dengan tujuan sombong dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan secara syariat, dan juga secara umum juga kita tidak pantas untuk melakukan hal-hal seperti itu. Lalu di akhir ayatnya Allah berfirman, "Fatubu ilallahi jami'an," dan taubatlah kalian kepada Allah semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Karena Allah tahu kita pasti ya banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, maka Allah memerintahkan kita untuk segera bertaubat. Kalau yang belum mampu untuk melaksanakan, segera bertobat, ya, berkata bertobat. Ketika datang perintah, kita diperintah untuk melakukan sesuatu, kita belum melakukannya, segera bertobat dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ini khusus untuk ayat ini, kaum mukminat yang belum bisa, ya, maka segera bertobat. Dan artinya ketika bertobat, lalu dia sudah mulai menggunakan jilbabnya ketika berada di luar rumah. Gitu. Kecuali ya kalau orang-orang yang sudah lanjut memang ada keringanan, ya, akan tapi tetap dalam keadaan pakaian yang sopan, yang artinya tidak menanggung aurat, mengumbar aurat. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa ankihul ayama minkum wassalikhina min ibadikum wa imanikum. Dan nikahilah, ini perintah, ya, perintah. Rasulullah menyatakan an-nikahu sunnati. Sekemutan nggih pas ngijab. Biasanya penghulunya mengatakan mengatakan demikian, ya. Hadis Nabi. Kur dipakai ketika arep ngijab tok. An-nikahu sunnati. Terus terusannya apa? Ada yang ingat? Waman yarghabu ngan sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Ini, ya, nikah itu adalah sunnah. Makanya agama memerintahkan kita untuk menikah. Ya, kalau kecenderungan masyarakat modern di negara-negara sekuler maupun kafir, ya, mereka generasi mudanya sudah tidak punya keinginan untuk menikah. Ya, lebih enjoy mereka menikmati hidup
sendiri. Bagaimana mereka menyalurkan kebutuhan biologisnya, yaitu dengan cara seperti pada bayi karo wedhus. Ya, yang penting ketemu, ya seneng, pengen bareng, ya sudah, tidak ada ikatan, tidak ada apa-apa. Itu pada baik karo ayam lah, ya. Ayam jago baru wadonannya langsung diuber, langsung ya melakukan hubungan seksual itu, ya. Padahal kita ini manusia, ya bukan hewan. Ada aturan-aturannya. Kalau diterjang itu pasti akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial secara umum dan juga bagi kesehatan secara khusus bagi orang-orang yang banyak melakukan hubungan suami istri yang bercampur baur, ya. Ini sudah terbukti pada hari ini. Makanya Allah memberikan aturan yang sedemikian sempurna bagi kita kaum muslimin, bagi orang Islam. Allah memerintahkan wa ankihul ayama minkum, dan nikahilah wanita-wanita yang sendirian di antara kalian. Wanita-wanita yang sendirian, baik itu masih perawan ataupun sudah janda. Ya, nikah itu ibadah, ya. Nikah itu ibadah. Makanya bagi orang-orang yang sendirian, kalau memang sudah mempunyai kesanggupan, kemampuan, maka nikah lebih baik. Apalagi ketika dia sudah punya penghasilan tetap dan sebagainya, kok memilih untuk hidup sendiri, ini menyalahi fitrah. Ya, ini menyalahi fitrah. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika sudah memenuhi persyaratannya, maka ya nikah itu lebih baik. Ya, karena merupakan perintah Allah dan perintah sunnah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wasalihina min ibadikum, dan yang salih dari hamba-hamba kalian, dan juga wa imanikum, dan hamba-hamba perempuan kalian. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ketika mereka dalam keadaan fakir, Allah pasti akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Ya, ketika orang-orang yang masih single, masih bujang ataupun jangan takut untuk menikah karena takut miskin. Ini jaminan dari Allah. Ini jaminan dari Allah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ya. Jika kalian fakir, kata Allah, Allah akan memberi kecukupan. Ketika kalian melakukan nikah, maksudnya, ya. Makanya ini monggo untuk baik yang pemuda itu sendiri atau orang tua yang punya pemuda maupun pemudi, ya, yang sudah berada di usia yang matang, yang cukup untuk menikah, maka segera, karena sekali lagi ini perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita laksanakan. Ini ibadah. Ya, kalau sudah niatnya ibadah, Allah pasti akan memberikan kecukupan. Akan tapi jangan harap datang secara instan, nggih. Gimana betul? Ya, panjenengan yang sudah senior kayak saya, ya, sudah mengalami asam garamnya kehidupan, ya. Ketika memulai kehidupan berumah tangga pasti awal-awalnya angel, gimana betul? Tapi begitu datang kemudian, ya, insyaallah ada jalan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gimana betul? Ya. Karena ini jaminannya, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ya, kalian fakir atau tidak punya harta, tidak cukup, ketika menikah insyaallah Allah akan memberi kecukupan. Karena apa? Wallahu wasi'un alim. Allah itu wasi'un, maha luas. Ya, karunia-Nya maha kaya. Ya, kari jaluk baik. Bukan berarti jaluk kue turun nang omah, jaluk manusia Allah. Jaluk kue dengan saha ode. Bukan jaluk bermodalkan minta-minta dan sebagainya, tidak.
Gitu. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hendaklah orang-orang yang belum mempunyai kecukupan untuk nikah, mereka menahan dirinya, ya, bagi kaum sebab pemuda yang belum mampu, dirasa belum mampu untuk menghidupi sebuah keluarga, maka dia hendaklah menahan dirinya. Dan kata Rasulullah, salah satu cara untuk menahan nafsu daripada pemuda itulah dengan puasa. Atau seorang duda misalnya, ya belum mampu untuk menikah lagi, itu agar supaya bisa meredam hawa nafsunya, karena secara manusia semuanya membutuhkan hubungan kebutuhan biologis pasti ada, ya, dan ini Allah memberikan jalan keluar, ya, karena puasa itu dapat meredam, ya, hawa nafsu kita. Gitu. Sampai Allah memberikan kecukupan dari karunia-Nya, hatta yughniyahumullahu min fadli. Lanjut, walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Ini terkait dengan budak, ya. Dan orang-orang yang menghendaki perjanjian al-kitaba mimma malakat aymanukum, dari budak-budak kalian, maka berilah mereka perjanjian jika kalian mengetahui pada diri mereka ada kebaikan-kebaikan. Ya, itu zaman dahulu ketika masih ada perbudakan, itu tuannya boleh membuat perjanjian kepada budak-budaknya ketika budak-budak tersebut berlaku baik. Baik itu untuk dinikahi ataupun dibebaskan. Itu maksudnya seperti itu. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, dan berilah mereka dari malillah, hartanya Allah. Ingat-ingat, malillahi alladzi atakum, hartanya Allah yang diberikan kepada kalian. Paham nggih? Panjenengan tidak punya harta. Yang panjenengan miliki adalah pemberian dari Allah. Makanya harus dibelanjakan sesuai dengan tuntunan Allah tabaraka wa taala. Ini maksudnya. Kenapa Allah mengatakan wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Ini kita tidak punya apa-apa. Apa-apa yang ada pada diri kita adalah pemberian dari Allah, titipan dari Allah. Maka kita tidak boleh mempergunakan sekehendak hati kita, tidak boleh. Harus sesuai dengan apa-apa yang diperintah oleh Allah. Ini tersadar itu. Kita lanjutkan. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna takhassunan, ya. Janganlah kamu memaksa budak-budak perempuan kamu untuk melakukan pelacuran, ya, jika mereka menghendaki kesucian. Ini zaman dahulu memang masih ada, ya. Orang-orang Arab jahiliyah, mereka memaksa budak-budaknya untuk menjual dirinya, untuk sementara hasilnya dinikmati oleh tuannya. Dan ini Islam menghapuskan itu semuanya. Litabtaghu 'aradal hayatid dunya, supaya kalian mencari harta dunia. Wa may yukrihunna, barang siapa memaksa mereka, fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim, maka Allah memberi pengampunan kepada budak-budak yang dipaksa untuk melakukan pelacuran oleh tuannya pada waktu itu. Ya, ketika mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar, maka Allah senantiasa menerima taubat. Itu maksudnya seperti itu. Terlanjutkan, balaqad anzalna ilaikum, sungguh kami sudah menurunkan kepada kalian ayatin mubayyinat, ya, ayat-ayat yang sangat jelas. Wa masalan minal ladzina khalau min qablikum, dan perumpamaan daripada orang-orang yang
telah berlalu sebelum kalian. Artinya sudah menurunkan ayatnya, sudah memberikan contoh-contoh umat-umat terdahulu. Siapa yang melanggar aturan Allah pasti akan diazab oleh Allah. Makanya kita berusaha untuk bisa menjalankan semua yang diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau tidak, maka kita akan bernasib sama dengan orang-orang dahulu yang mereka melanggar perintah Allah. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Satu ayat lagi. Ini kenapa disebut atau dinamakan surat An-Nur ini, karena di ayat yang ke-35 Allah menjelaskan seperti ini. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamiskatin, ya, kamiskatin fiha misbah. Ya, ini ayat ini kalau kita tidak membaca tafsirnya akan menerjemahkannya ya susah sekali. Ya. Ini saya terjemahkan bebasnya dulu. Allah itu pemberi nur bagi langit dan bumi. Masalu nurihi, perumpamaan cahayanya, nurnya, kamiskabin, seperti miskah. Miskah ini apa ya? Miskah ini panjenengan tahu torong? Kalau Dian itu ada torongnya. Miskah, ya, miskah itu torong, karena ada Dian ya, anak sing kaca ini jenenge torong gitu, ya itu, miskah itu. Fiha misbah, misbah itu pelita, misbah itu Diane, ya, ini kan susah ya kita mau terjemahkannya, tapi kita coba untuk memahami ayat ini. Al misbahu fi jujajah. Misbahnya atau diannya itu berada dalam sebuah kotak yang di pinggirnya ada jujajah. Jujajah itu apa namanya? Kaca. Ya, torong ada kacanya. Misbah itu torongnya, terus ada pelita yang dikelilingi dengan kaca, sejenis kaca. Ad-jujajah ka'annaha kaukabun, ya. Jujajahnya, kacanya tadi seolah-olah seperti kaukab. Kaukab itu bintang-bintang di langit. Durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin. Yaitu amarnya kaukabun durriyun adalah bintang-bintang yang bercahaya, yang sangat terang. Yuqadu min syajarin mubarakatin, yang dihidupkan, dinyalakan dengan minyak yang berasal dari tumbuhan yang diberkahi, yaitu zaituna, ya, yaitu minyak zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyatin, yang tidak tumbuh di sebelah timur atau di sebelah barat. Ini susah, ayat ini susah ya untuk memahami secara harfiah. Nanti kita butuh penjelasan para ulama. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, ya, hampir-hampir saja minyaknya itu menerangi, minyaknya tok saja menerangi walau tidak disentuh atau tidak dinyalakan, ya, tidak nyalakan, walaupun orang murub tapi tetap bisa menerangi, ya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi, Allah memberi petunjuk kepada nurnya, cahayanya. Mayyasha, siapa yang dia kehendaki. Wa yadribullahu amsal, Allah membuat perumpamaan linnas, bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini, ya, bahwasanya Allah lah yang memberikan cahaya kepada seluruh yang ada di langit dan di bumi. Memberi cahaya berarti memberi petunjuk maksudnya, ya.
Kenapa matahari bisa terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat? Itu karena ada petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wahai matahari, kamu terbitnya sekang wetan, engkau tenggelam di sebelah kulon. Tidak pernah menolak ataupun ngeyel. Nyomong lah Gusti Allah, nyomtung sebelah lor baik, misalkan dah. Itu maksudnya, ya. Begitu juga bulan. Bulan itu nongole yangger wengi. Awan-awan ya kau ngumpet bae turu. Eta. Ini Allah semuanya memberi petunjuk kepada semua makhluknya, termasuk juga seluruh binatang yang ada di bumi. Semut misalnya. Ya. Kau manggone nang jero lemah aja, nang jababai ganggu menungsa. Ya. Semuanya. Semua yang ada di langit dan di bumi. Ya, di antaranya semuanya itu Allah lah yang memberikan petunjuk. Ya, tumbuh-tumbuhan semuanya. Ya, semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk tumbuh dan berkembang. Semuanya hidup sesuai dengan ketentuan dari Allah Taala. Ini maksudnya seperti itu. Begitu juga kepada manusia, khususan kepada manusia, Allah memberikan nur, petunjuk berupa agama Islam. Itu maksudnya. Al-Quran dan Sunnah Sahihah itulah nur atau cahaya petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ayat ini terkait dengan petunjuk Allah kepada kaum muslimin secara umum, secara khusus ya. Petunjuk dari perumpamaan petunjuknya atau hidayah adalah seperti kamiskatin fiha misbah. Al-Quran ya khususnya itu seperti misbah, di dalamnya ada tadi pelita atau dian. Ya, Al-Quran masuk ke dalam hati kita yang misbahnya kata para ulama. Sementara miskahnya adalah tempat rongga antara pikiran dan hati. Al-Quran masuk ke dalam tubuh kita yang menerangi langkah-langkah kita sehingga kita bisa menjalankan seluruh kehidupan. Kita mau menjalankan salat itu karena ada nur daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mau menjalankan puasa itu karena ada petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga kita menjalankan puasa. Kita mau menjalankan sedekah, kita mau membaca Al-Quran. Itu semuanya adalah karena petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitu. Makanya di sini Allah memberikan perumpamaan yang luar biasa. Bahwasanya petunjuk dari Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah ketika sudah memasuki hati kita, kita akan bisa melangkah secara terang benderang. Mana yang halal, mana yang haram kita tahu semuanya. Mana yang boleh, yang tidak kita tahu semuanya. Kita tinggal menjalankannya saja. Makanya Rasulullah mencontohkan di dalam salah satu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya ada Allahumma atmim lana nurana, ya, sempurnakanlah petunjuk bagi kami. Besok di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan cahaya atau mendapatkan petunjuk untuk berjalan sesuai dengan nur yang kita miliki, cahaya yang kita miliki. Artinya seberapa kita taat, salat kita, bacaan Al-Quran kita, itu akan menjadi cahaya besok di alam akhirat. Karena semuanya ya akan berada di dalam kegelapan. Ya, ada yang cahayanya sangat terang benderang seperti matahari, ada yang seperti bulan, ada yang seperti bintang, ada yang seperti bohlam. Ya, ana sing bohlam 10 watt, ana sing 5 watt. Ana sing mung baterai cilik, ana sing mung kelip-kelip. Ini
tergantung daripada amalan kita pada hari ini ketika masih hidup. Ya, begitu juga ini. Al-Quran yang kita fahami, masing-masing orang sudah barang tentu akan memahaminya sesuai dengan kemampuan. Ada yang bisa memahaminya secara keseluruhan dan mengamalkannya sekaligus, ya. Ada yang memahami sedikit lalu diamalkan. Ada yang pemahamannya banyak tapi tidak diamalkan. Ana sing babar babar belas orang tuh maca canjere wong Islam. Bagaimana mau mendapat petunjuk nur daripada Al-Quran? Ya, padahal ini Al-Quran kalaupun tidak dinyalakan kata Allah, padahal urung diurupna sudah memberikan cahaya. Itu artinya kalaupun panjenengan membaca tok orang ngerti artinya itu pun sudah merupakan pahala. Contohnya ini aplikasinya. Gimana betul? Ya walaupun orang ngerti artinya baca tok baik itu sudah berpahala dan memberikan dampak. Apa maning si ngerti artine, ngerti tafsirane, terus sekaligus mengamalkannya. Ya, walaupun saya misalnya, ya ngerti bisa baca, ngerti artinya, ngerti tafsirane, anggar orang amalnya ya percuma. Itu nurnya tidak membawa berkah seperti orang munafik. Itu dalam Al-Quran, ya. Allah menghilangkan cahayanya. Kamasalil ladzi tauqadana falamma adaat ma khalahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi tulumatil la yubsirun sumum bukmun umyun fahum la yarjin. Ini perumpamaan orang-orang munafik. Sudah membaca Al-Quran, sudah mengerti artinya. Ya wong Arab kan kabeh ngerti artinya nggih. Wong Arab kira-kira ngerti artinya betul. Wong Arab anak kecil juga tahu gitu. Beda dengan kita. Akan tetapi apakah semua orang Arab beriman kepada Al-Quran? Iman kabeh mboten wong Arab? Boten, ada yang kafir, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang dukung juga akeh itu. Padahal mereka memahami Al-Quran. Makanya beruntung kita. Ya, walaupun orang ngerti tapi kita diberi hidayah. Begitu nggih? Ini ayat sampai ayat yang ke-35. Insyaallah ya kita lanjutkan di malam rasa nggih, tapi untuk kita teruskan dengan sirah nabawiyah. Untuk surat An-Nurnya tidak sampai selesai, hanya sampai ayat ini saja. Mudah-mudahan apa yang sudah kita fahami dan pelajari dapat memberikan cahaya kepada kita. Dengan ilmu yang kita miliki, kita berjalan dalam kehidupan. Ya, bagaimana kita sosial, ya, berkehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ilmu yang kita miliki kita praktekkan sebisa mungkin. Agar supaya apa? Agar supaya Allah meridhoi kehidupan kita. Kalau Allah meridhoi kehidupan kita, semuanya akan terasa mudah. Ya, apapun urusan dunia tidak ada yang dianggap sulit oleh Allah. Asal kita mau sabar. Kuncinya itu. Jamaah rahimakumullah, kita selesai. Akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.